Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita yakin dan percaya walaupun nggak banyak yang hadir ya, tapi kita yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tetap boleh bekerja melawat setiap kita. Kalau boleh ini bisa dong maju ke depan duduknya biar yang di depan ini nggak kosong banget ya. Kalau ini benar-benar kosong soalnya. Mari maju lagi, yang depan lagi di sini bisa diisi. Mas Brian maju mas, sini mas. Maju sampai sini juga boleh loh. Ya, kita yakin dan percaya Tuhan boleh hadir di tempat ini karena kita tahu kemana kita pergi, kemanapun kita mau menjauh dari Tuhan, Tuhan akan tetap menemukan kita, Tuhan akan menangkap kita selalu. Karena apa? Karena sungguh besar pengorbanan Tuhan, sungguh indah apa yang Tuhan pikirkan untuk setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, sungguh indah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat,
Mari kita sembah Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang besar. Kalau saat ini kita merayakan Natal, di mana Sang Juru Selamat telah lahir. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kita. Untuk membuktikan bahwa Dia mencintai kita dengan setulus hatinya. Dia menyayangi kita. Yesus Tuhan mencintai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, segala berkat-Mu, segala kebaikan-Mu yang telah Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dialah pujian kami ini. Kami mau mengangkatnya dengan sepenuh hati, sehingga Kau boleh tersenyum melihat kami Bapa. Dialah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dialah kami merasakan hadirat Tuhan boleh turun saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Masih kuat bangkit berdiri? Masih kuat? Masih ya? Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan selalu, karena kita tahu bahwa dari pulau dan benua nama Tuhan disiarkan di mana-mana. Berita kelahiran Tuhan disiarkan di mana-mana. Kita akan angkat pujian dari pulau dan benua.
bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kita yakin dan percaya bahwa nama Tuhan terdengar selalu terus dari pulau dan benua, dimanapun nama Tuhan yang ditinggikan dan dipuji. Amin. Pada saat pagi hari ini saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan, mari ada. Ada? Enggak ada ini, enggak ada yang mau bernyanyi nih. Enggak ada yang mau bersaksi, menyanyi juga boleh. Mbak Ita? Enggak. Kalau enggak ada, kita akan memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak memandang rupa. Amin. Seperti tema Natal yang kita ambil saat tahun ini adalah oleh Dia kamu bukan lagi orang asing gitu ya. Oleh Tuhan kita bukan lagi orang asing, tetapi kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli masa lalu kita, tidak peduli dari mana asal kita, Tuhan tetap sayang sama kita. Amin. Kita akan angkat pujian hitam atau putih. Kita bersama-sama bergoyang untuk Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Sedang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berjoget bersama untuk Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa kita. Tuhan tidak memandang hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit,
Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua dan kita semua berharga di mata Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Suwarli berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Amin. 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 Ntar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan angkat pujian Gusti Mboten Sare. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tak pernah tidur, Tuhan yang akan selalu mendengar apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan. Rina wengi petendalanmu, hatimu wedi lan jirit, sumeleh hatimu lan sujud ngerti, mandeng salib Gusti, pasalatan sang abekti, pracaya Gusti Mboten Sare. Sumelang lan mamangi ati, donya ngadeg dadi lawanmu, rumangsa sira luruh kebuatanmu, eling pangandikan Gusti, pasalatan sang abekti, pracaya Gusti Mboten Sare. Nalika sumelang lan mamanging ati, nalika sumelang lan mamanging ati, donya ngadeg dadi lawanmu, kekuatanmu, eling pangandikan Gusti, pasralatan sang abekti, pracaya Gusti Mboten Sare. Saking Gusti kang boten ikarjani, Gusti Mboten Sare. Pangarepanku pitulunganku, saking Gusti kang boten ikarjani, Gusti Mboten Sare. Saking Gusti kang boten ikarjani, Gusti Mboten Sare. Saking Gusti kang
Gusti mboten sare. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih dan lebih lagi. Dengan apa kita akan membalas? Dengan apa kita sanggup membalas? Kita akan angkat pujian ini. Dengan apa akan kubalas Tuhan? Segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita, yang telah kita alami, kita ucapkan syukur kita bersama-sama kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita sembah Tuhan, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan, kita ucapkan terima kasih pada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan kesungguhan hati kita. Amin, amin ya Yesus. Haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Dita masuk di dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji bagimu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih. Saya ucapkan selamat Natal ya atas nama keluarga Pastori. Kami mengucapkan selamat Natal kepada Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Philadelphia Salatiga ini, dan tentunya sebelum mengakhiri tahun 2022, kami dari keluarga Pastori mungkin banyak salah,
baik dalam perbuatan, dalam tutur kata, seperti pepatah katakan ya, kalau ada jarum ya yang patah jangan disimpan, kalau ada kesalahan jangan disimpan di hati, tapi mari kita saling memaafkan. Apakah Bapak Ibu Saudara memaafkan semua kesalahan saya? Kok diam aja? Berarti nggak memaafkan ya? Halo, memaafkan nggak ya? Terima kasih, puji Tuhan ya. Kita akan buka lembaran baru di tahun 2023. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan pagi ini seberapa kita yang ada, bahkan dengan cuaca yang dingin karena hujan sempat turun, tapi bukan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap beribadah. Memang Bapak Ibu, ketika kami tahu tanggal 25 Desember ini bertepatan hari Minggu, bertepatan dengan Natal yang ada di 4/11, sempat juga Kris itu rasa intinya ya bagaimana mau ada ibadah enggak gitu, seberapa yang ada kita tetap adakan ibadah. Ya kan Bapak Ibu, walaupun tadi pagi kita sudah berangkat ke 4/11 Natalan bersama, mungkin saat ini kondisi Bapak Ibu dalam kondisi yang ngantuk ya. Tapi saya tidak ingin melihat Bapak Ibu semuanya nanti ya diam-diam menghormati saya, dalam tanda kutip mengantuk ya. Jangan sampai kita nanti nanti ngantuk ya, puji Tuhan. Tapi kita tetap mau semangat Bapak Ibu dan Saudara. Semangat. Kok yang semangat saya? Sudah makan? Tadi kami dari Pancasila, dari 4/11 habis Natalan ya. Kami langsung buriam, bubur ayam ya, untuk mengisi perut yang kosong. Jadi saat ini ya kami yang dari 4/11 sudah kenyang. Maka itu jangan sampai kaum muda, halo, jangan sampai mengantuk ya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, awal saya pelayanan di Tetep ini, saya masuk tuh tahun 87 akhir, yaitu November akhir. Setelah saya merit, saya langsung melayani pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Saya ingat sekali Bapak Ibu, waktu itu di desa ini itu belum ada penerangan. Masih pakai Pak Lili? Yang hidup zaman dulu di Tetep, Mbak Ita mungkin sudah ngalami belum? Kayaknya sudah enggak ya? Hanya sudah ada listrik ya. Yang sudah pernah ngalami itu Koko Stefanus itu ya, Hermawan itu. Itu belum ada penerangan. Kami harus pakai lampu sentir, teplok atau petromak untuk memberi penerangan. Bahkan waktu kecil, umur berapa tuh 1 tahun belum masuk 1 tahun. Koko itu gini, lihat lampu sentir, lampu di teplok. Tahu nggak ya Kristina teplok? Tahu ya. Makanya ada yang sering di WA tuh, bersyukur kita itu yang pernah hidup di zaman dulu, pernah mengenal setrika pakai areng. Halo, ada?
Kristina, kamu masuk sudah? Udah enggak ya pakai listrik ya? Saya masih mengenal itu setrika pakai areng. Nah itu sampai kuku pegang. Ya, diingatkan jangan nanti panas nak. Tetap enggak mau. Orangnya ada. Dipegang, setelah itu dia langsung pegang mungkin ya rasa panas langsung dia nangis ya, karena belum ada penerangan. Bahkan ketika kami ada ibadah keluarga itu sampai daerah Kembang ya, sampai daerah Kembang, penerangan kami apa? Belum ada lampu jalan karena belum ada listrik, belum ada lampu listrik, belum ada penerangan yang permanen ya. Jadi kami kalau enggak bawa senter, kami bawa obor. Siapa yang ingat di sini? Yang dulu Pak Tri, Putri, ya, itu yang semangat kadang sambil gendong Mas Yoyon waktu kecil. Kami seringkali kunjungan ibadah ke rumah-rumah. Jam 7 kalau malam hari kami pakai obor. Lah kalau yang di belakang itu yang bawa obor menerangi yang di belakang. Kadang yang di belakang kena asapnya kadang ya. Jadi ya kena bau asap gitu kan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih, pada siang hari ini saya akan berikan tema khotbah yaitu bersinar dalam kegelapan. Kalau tadi siapa yang datang di di 4:11 temanya apa? Halo, Kristina? Lakonnya Kristina aja lah. Temanya apa? Mas Bram? Mas Jaja? Tema Natalnya tadi? Baru berapa? Bersinar apa? Bersinar sebagaimana mentari menyinari bumi. Kalau siang ini saya berikan tema bersinar dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih, kita mau awali pembacaan firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama. Yesaya 9 ayat yang pertama. Mari, siapa yang akan membaca buat kita semua? Silakan Bapak Ibu. Yesaya 9 ayat yang pertama. Mari saya bacakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih, ini adalah perkataan Nabi Yesaya yang pada waktu itu bangsanya dalam kegelapan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, kita sudah masuk di akhir tahun 2022. Hanya dalam hitungan beberapa hari, 6 hari lagi, kita akan mengakhiri tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun 2023.
Siapa yang di sini kira-kira tahu akan apa yang terjadi di tahun 2023? Ada yang tahu? Halo Bapak Ibu? Semua pasti tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Dan kebanyakan orang akan mengatakan bahwa tahun 2023 itu bukan tahun yang menyenangkan. Akan terjadi kegelapan, akan ada masa yang sukar. Dan itu setiap tahun Bapak Ibu, tidak hanya hal itu kita dengar pada tahun ini. Tapi setiap tahun ketika kita akan mengganti tahun demi mengakhiri tahun dan masuk ke tahun yang baru. Seringkali orang katakan seperti itu. Bahkan peramal-peramal. Berapa orang yang meramalkan dari dulu, Bapak Ibu, yang itu namanya siapa? Mbak Yu, ya, yang sudah meninggal. Itu kan juga memprediksi tahun ini ada penuh kegelapan, akan terjadi kacau. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku, hal itu seringkali membuat kita merasa khawatir. Dan kekhawatiran itu akan membawa kita dalam kegelapan. Karena gelap itu selalu identik dengan kejahatan. Gelap itu selalu identik dengan hal-hal yang tidak bisa kita raba. Siapa yang di sini kira-kira dalam kondisi yang gelap bisa melihat? Gelap gulita loh. Jangan bilang aku bisa karena ada sinar atau penerangan di HP. Aku bisa. Bukan itu yang saya maksud. Ketika benar-benar dalam kondisi yang gelap gulita, apakah kita bisa melihat? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dalam kegelapan pada malam hari, kecuali kalau pada siang hari aja, kalau cuaca mendung tidak ada matahari, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah kita akan tidak menyalakan lampu? Saya percaya pasti Bapak Ibu menyalakan lampu. Walaupun itu dalam kondisi yang remang-remang, karena manusia tidak senang dalam kondisi yang remang-remang atau gelap, kecuali yang senang dalam kondisi remang-remang itu apa ya? Orang yang lagi apa Mas Jaja? Mas Bram? Orang yang lagi jatuh cinta, atau orang yang lagi pacaran. Dia akan senang dalam kondisi yang remang-remang. Tapi kalau kita, nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih, Yesaya katakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Siapa itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih? Ini nubuatan Nabi Yesaya. Siapa yang dimaksud dengan terang ini? Karena waktu itu ketika Nabi Yesaya menulis kitab ini atau dia menubuatkan hal ini, bangsa ini benar-benar, bangsa Israel ini benar-benar dalam kondisi berjalan dalam kegelapan karena dia dalam penjajahan, dijajah oleh bangsa lain.
Nah, terang yang memimpin dia, terang yang mereka lihat, terang yang besar yang di atasnya telah bersinar, itu siapakah dia? Nah, kita kan baca itu di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang percaya katakan amin. Ini nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Dan hal ini dinyatakan ketika Yesus lahir sebagai seorang bayi yang lahir di kandang dengan hanya berbungkus kain lampin, yang mengantarkan orang Majus, yang mengantarkan gembala siapa? Apakah gaib yang menuntun mereka? Apakah ada orang yang menuntun mereka, pengawal? Bukan, Bapak Ibu. Tapi yang menuntun mereka adalah terang, bintang. Dan terang itu telah lahir, telah datang, sudah datang. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Bahkan dia sendiri katakan, akulah terang dunia. Dia adalah kehidupan bagi kita. Dia adalah pelita ketika kita masuk dalam kegelapan. Kekhawatiran, kecemasan yang mencekam hidup kita itu akan membuat hati kita gelap. Kadang hati kita karena kecemasan, kekhawatiran, kita tidak bisa melihat terang Tuhan. Karena apa? Pikiran kita diselimuti dengan kegelapan. Takut untuk menjemput masa depan. Yang orang katakan khususnya peramal, ahli nujum. Gelap. Bahkan kalau kita dengar berita tahun 2023 akan terjadi apa? Inflasi. Hal ini akan membuat pikiran kita semakin kacau, membuat pikiran kita semakin khawatir. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika kegelapan menyelimuti hati kita, izinkan Tuhan, izinkan Roh Tuhan itu memimpin hidup kita, sehingga hidup kita itu tidak terantuk, tidak tersandung. Orang yang berjalan dalam kegelapan karena dia tidak bisa melihat dengan jelas, apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Kadang ada selokan, mungkin ya, kalau tidak ada penerangan sama sekali dalam kondisi yang gelap sama sekali, dia pasti akan
jatuh ke selokan. Dia akan tersesat, tersandung. Nah, untuk itu diperlukan terang. Tuhan datang, dia membawa terang. Tuhan datang mencari orang yang berdosa. Barang siapa yang mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terang itu biasanya banyak orang yang senang. Kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, setiap momen Natal kita tidak pernah melupakan momen yang namanya penyalaan lilin. Yang sering kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Kenapa harus ada lilin dalam setiap acara Natal? Karena itu adalah lambang terang. Dan terang itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menjelma jadi manusia. Yang akan menerangi hati kita. Dari segala dosa. Dosa yang membawa kita kepada hukuman mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, lilin. Karena dia walaupun terangnya hanya kecil, tapi seringkali kita katakan, jadilah seperti lilin yang apa? Yang rela berkorban, menerangi kegelapan. Dan itu ada pada Yesus Kristus yang menjelma jadi manusia pada waktu itu. Yesus Kristus menjadi penerang bagi jalan kita ketika kita melalui kerikil-kerikil yang tajam. Ketika kita berdosa, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengikut kepada Tuhan, maka Tuhan katakan bahwa barang siapa yang mengikut aku, ia mempunyai terang hidup. Menjadi sinar dalam kegelapan. Itu yang diinginkan Yesus bagi kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita mengikut Yesus, Tuhan akan memberikan terang itu. Firman Tuhan sendiri katakan, jangan hendaknya terang itu kamu tutupi dengan gantang. Tapi biarlah terang kita itu bercahaya. Orang lain bisa melihat bahwa ada terang di dalam kehidupan kita. Ada sinar kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dan itu perlu kita berikan, bagikan kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan. Nah, kalau kita ingin membagikan terang itu kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan, kalau hidup kita itu masih diliputi dengan dosa, hidup kita sendiri masih dalam gelap, bisa enggak kita jadi terang, Bapak Ibu? Tidak akan bisa. Tapi kalau hidup kita itu benar-benar mencerminkan karakter Kristus, terang yang ada di dalam kita adalah karakter Kristus, karakter ilahi yang ada dalam hidup kita.
Apa sih karakter ilahi? Kalau kita ingin bersinar dalam kegelapan, hendaknya kita harus memiliki karakter ilahi, karakter Kristus dalam hidup kita. Karakter Kristus itu apa sih? Firman Tuhan sendiri katakan, ketika orang menjahati kamu, balaslah dengan kejahatan. Ya, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu? Bukan. Firman Tuhan katakan, ketika kamu dijahati orang, ketika orang lain memusuhi kamu, ketika orang lain memfitnah kamu, apa yang harus kita lakukan? Balas itu? Bukan, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Itu karakter Kristus yang harus kita miliki. Terang yang harus kita bagikan di dalam kegelapan dunia ini. Karena saat ini dunia bukan bertambah baik, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih. Dunia dalam keadaan yang jahat. Bahkan kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Nah, ini tugas Bapak Ibu dan Saudara. Untuk menggarami dunia, untuk menjadi terang bagi lingkungan, untuk menjadi terang bagi sesama yang hidup masih dalam kegelapan. Karakter Kristus harus kita miliki dalam hidup kita. Apalagi karakter Kristus. Kita harus hidup kudus. Pikiran kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sendiri katakan, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih. Pada awal-awal penciptaan, Tuhan melihat bahwa dunia ini dalam keadaan baik. Ya, Tuhan sendiri melihat, Allah sendiri katakan, dalam Kejadian dikatakan, bahwa Allah berkata dunia ini dalam keadaan yang kacau balau. Dan Tuhan berfirman, jadilah terang. Itu pertama kali Tuhan ciptakan terang untuk dunia ini. Sehingga apa? Bisa melihat keindahan dunia. Jadi terang itu sangat-sangat penting sekali. Dan semua orang pasti menyukai. Saya pun juga senang dalam kondisi yang terang. Saya tidak senang dalam kondisi yang gelap. Bahkan kalau tidur pun, ya memang ada orang yang, wah aku kalau tidur dalam kondisi yang terang, aku tidak bisa tidur. Harus gelap. Tapi saya gelap ya bisa tidur, terang ya bisa tidur. Nyaman-nyaman aja. Ya. Tapi yang paling saya senangi adalah terang. Karena apa? Karena dengan kondisi yang terang saya bisa melihat segala sesuatunya. Tidak ada yang tersembunyi. Berbeda dengan kondisi yang gelap. Kita tidak bisa melihat dengan jelas karena semuanya tertutup, tidak kelihatan. Dan siang hari ini Tuhan inginkan supaya kita juga bisa menjadi terang. Supaya kita mengikut Tuhan karena Dia adalah terang dunia. Yang menerangi dunia ini dalam kondisi yang gelap.
Firman Tuhan sendiri katakan bahwa Tuhan memanggil kita, eklesia memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kegelapan. Tanggalkan dosa dan jadilah atau milikilah karakter Kristus. Karakter Kristus. Kristus tidak pernah berbohong. Kristus tidak pernah berdusta. Kristus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun mungkin tetangga kanan kiri kita membenci kita, tapi lakukan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih, ada seorang teman saya katakan, pada waktu teman persekutuan di Buduk Gembala, ada seorang tuh yang ingin waktu dulu ya, sudah kami terima dengan baik, dia ada jemaat di sini, tinggal di sini. Saya tidak akan sebutkan namanya, dia pernah tinggal dan tinggal di sini, pokoknya ini bermalam di sini. Nah, sekali waktu dia pindah ke ibu gembala lain, dia cerita tentang kejelekan saya. Satu tinggal di Bagus gini. Lah ibu ini yang diceritakan. Dia cerita kembali ke saya. Saya cuma ngomong, oh gitu Bu, enggak apa-apa. Terima kasih. Kalau dia mau menjelekkan saya, memfitnah saya, silakan. Lantas ibu ini yang ibu gembala ini yang dapat cerita tentang diri saya yang jelek-jelek, intinya seorang yang sudah saya tolong ternyata dia memfitnah saya. Dia hanya katakan, aku sama jenengan, sama ibu itu aku lebih kenal dan mendalami hati Bu Agus daripada situ. Saya enggak percaya apa yang kamu omongkan ke saya, itu tidak benar. Walaupun kami waktu itu, walaupun kami hanya bertemu 1 bulan sekali. Lah dia pernah tinggal di tempat ini itu hampir 2 bulan. Dia mengenal saya. Tapi ibu ini yang hanya bertemu 1 bulan dan itu hanya dalam waktu 2 jam. Tapi dia bisa begitu katakan, saya tidak percaya dengan omongan ibu. Apapun yang ibu katakan, saya lebih percaya Bu Agus. Karena saya lebih mendalami hatinya, saya lebih mengenal dia daripada ibu kenal Bu Agus. Mungkin ibu sudah kenal Bu Agus 2 bulan waktu tinggal di sini. Tapi saya lebih lama kenal dari Bu Agus. Dan saya lebih percaya dengan Bu Agus. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih, karakter Kristus yang kita miliki itu yang akan berdampak dalam hidup kita untuk menjadi sinar dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu, setelah kita memiliki karakter Kristus, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi sinar di dalam kegelapan? Dalam ayat Yohanes tadi, ayat 8, Yohanes 8 ayat 12, di situ dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, barang siapa yang mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup.
Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih, kita garis bawahi, barang siapa yang mengikut aku, kita bisa mendapatkan terang dari Tuhan, dan terang itu bisa menyinari dalam kegelapan. Kalau kita mau mengikut siapa? Yesus. Dalam arti kata, jangan pernah putuskan relasi kita dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun jangan pernah kita putuskan relasi kita dengan Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dalam arti kata, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mau memiliki terang hidup, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap ikut Tuhan kemanapun Tuhan ingin kita kejar. Kemanapun Tuhan pergi, tetap ikut Tuhan. Jangan lepaskan Dia, walaupun kita dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Walaupun kita dalam kondisi yang diberkati sekalipun. Atau dalam kondisi sakit penyakit yang tidak tersembuhkan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah terang dunia. Dan terang itu akan diberikan kepada kita ketika kita mau berjalan bersama dengan Dia. Dan ketika karakter Kristus, karakter ilahi menjadi milik kita, maka sinar itu akan menerangi, akan memberikan cahayanya di dalam kegelapan. Dalam Matius 5 ayat 16 di situ dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Kalau perbuatan Bapak, Ibu, dan saya masih dalam kondisi yang jahat, masih hidup dalam kegelapan, masih suka bohong, masih suka membalas kejahatan dengan kejahatan, fitnah dengan fitnah, bahkan ia melakukan hal-hal dosa. Apakah itu akan menjadi terang? Apakah itu bisa mempermuliakan nama Tuhan? Terang itu benar-benar adalah di mana ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Orang lain bisa mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita karena di dalam kita ada sinar yang bisa kita bagikan dalam kegelapan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih, hari ini juga kita boleh menjadi terang. Kita boleh bersinar bagi lingkungan kita. Karena apa? Walaupun gereja kita, ya termasuk ya katakan anggotanya tidak terlalu banyak, tapi bersyukur kalau siang ini dengan berkat, dengan janji iman Bapak Ibu ketika Natal yang dipersembahkan untuk Tuhan, tidak hanya digunakan hanya untuk Natal dan tutup tahun, tapi ada juga budget yang diberikan untuk membagi sembako untuk lingkungan. Dan itu pernah juga tahun berapa saya lupa, itu diawali pertama kali dengan Koko, dengan Hermawan. Waktu itu katakan, Pak, kaum muda tidak akan mengadakan Natal, tapi dengan dana Natal yang ada, kami akan membagi sembako untuk lingkungan. Walaupun hanya 30 sembako yang dibagikan, tapi itu menjadi sinar
bagi lingkungan di tempat ini. Dan hari ini juga ada 32 sembako. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dan hari ini kita sudah menjadi sinar terang karena nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Bukan kita yang dapat nama Bapak Ibu, tapi Tuhan yang dapat nama. Tuhan dipermuliakan, beri kemuliaan buat Tuhan. Karena sinar itu, terang itu sudah datang dan terang itu memberi harapan bagi kita untuk menyongsong tahun 2023. Harapan yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan harapan yang suram. Bukan tahun 2023 yang penuh dengan kegelapan. Tapi katakan kepada kanan kiri, 2023 terang Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tapi terang itu akan selalu menyinari dalam kegelapan. Kita yang akan menuntun mereka berjalan menuju kepada terang dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hidup kita pada siang hari ini bermanfaat. Mari Bapak Ibu, saya undang ya, karena mungkin ya saya ingin ya momen saat ini karena ada anak menantu bisa kumpul itu sangat jarang. Nanti Bapak Ibu juga bisa barengan. Saya ingin bersama, saya undang Pak Agus, Koko, Febi, Chris, Febi, Monik, tidak ada ya. Kita akan nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Mari saya undang, ayo, Ko. Biarlah hidup yang saat ini Tuhan berikan kepada kita dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ayo, Bapak ambil. Hidup ini hidup ini untuk melayani Tuhan, dan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini adalah kesempatan
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama lagu ini. Di Tuhan dan waktu sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Waktu selanjutnya saya berikan pada Bapak Gembala. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Aku selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur bahwasanya Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan bahwa kita akan jadi berkat karena Tuhan itu terang dunia, karena kita dulunya ada di dalam kegelapan, tapi karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga menjadi terang. Amin. Amin. Kalau kegelapan itu maksudnya apa sih? Kita ada di dalam dosa. Tapi karena kita terima terang Tuhan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ada di dalam terang Tuhan sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini pokoknya kecil. Oh, mari Pak Heri berdoa. Ya Tuhan, haleluya. Ya lama. Ya. Ya. Haleluya.
Amin. Ya. Semua sudah diberkati Tuhan? Semua sudah diberkati Tuhan? Ngomong sama kanan kirinya, jadilah terang, sing padang gitu. Terangnya jangan redup juga ya, tapi yang terang yang padang jinglang gitu katanya ya. Nah, saat siang hari ini saya akan bacakan pengumuman. Sebenarnya enggak, pengumumannya cuma satu sih, yaitu tanggal, bisa ditampilkan pengumuman ya. Nanti hari Sabtu 31 Desember ibadah tutup tahun jam 9, nanti leadernya Bapak Samuri, nanti akan saya beritahu. Nah, jadi untuk minggu depan kita tiadakan ibadah yang hari Minggunya, tapi hari Sabtu kita akan adakan ibadah tutup tahun. Nah, tadi saya akan menawarkan lagi untuk jamnya, mau dibuat jam 9 apa jam 10? Jam 9 apa jam 10 sekalian? Mas Andi jam 10, Mas. Jam 10. Jam 10 atau jam 9? Pak Edi? Jam 10. Karena tidur dulu. Jam 10. Oke, berarti dirubah tadi tanggal 31 Desember kita akan adakan ibadah tutup tahun pukul 10 malam. Diharapkan semuanya bisa hadir dalam ibadah tersebut. Nanti kita akan bersama-sama mengakhiri tahun 2022 ini dengan sukacita, dengan semangat yang baru untuk menghadapi tahun yang baru di tahun 2023. Tentu saja nanti seperti biasa kita akan adakan juga pengambilan ayat Mas ya untuk tahun yang baru. Nah, itu biasanya macam-macam nanti ayatnya. Gimana ayat tahun 2022 sudah terjadi? Sudah membimbing atau sudah ditegur ini? Nah, itu jadi nanti diharapkan semuanya bisa hadir. Siapa yang mau hadir? Angkat tangan. Mari, angkat tangan yang tinggi. Mas Ares, datang enggak? Ya, nanti bisa hadir semua. Diharapkan seperti itu. Terus pengumuman selanjutnya seperti yang tadi juga sempat disampaikan Ibu Gembala, saya sekaligus sebagai Ketua Panitia Natal dan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sehingga Natal kemarin bisa berjalan dengan baik dan dana yang dibutuhkan juga terkumpul, dan sebenarnya dana itu juga kami gunakan untuk membagi sembako gitu. Jadi setelah ini nanti jam 11 saya udah membagikan kupon sembako yang kepada warga di 1 RW, lingkup 1 RW dan beberapa orang di sekitar sini untuk menerima paketan sembako. Jadi nanti jam 11 sampai jam 1 saya buka waktu itu untuk pengambilan sembako. Nah, memang kegiatan ini sebenarnya awal mulanya dari pemuda. Jadi kami pemuda di tempat ini, untuk sebagai informasi, kami berkomitmen untuk memberikan sembako semampu kami, dan itu sudah
sudah jalan 2 kali, dan yang ketiga kali ini akan digabungkan dengan uang Natal untuk membagikan sembako. Saat ini terkumpul 32 paket sembako dan itu nanti akan dibagikan. Mungkin ada juga yang sempat bertanya, kemarin waktu Natal panti asuhan apakah nggak jadi diundang gitu ya, atau kan waktu awal itu sempat ada omongan panti akan diundang. Sebenarnya kami sudah berusaha mengundang panti asuhan, dan di awalnya mereka, waktu saya tanya awal setelah pembentukan panitia itu kami rapat, terus waktu itu saya langsung konfirmasi, mereka sudah bersedia untuk hadir di Natalan di tempat ini gitu. Namun 2 minggu menjelang hari H, mereka tiba-tiba memberi kabar kalau mereka tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain gitu. Dan akhirnya ya kami eh, merubah merubah anggaran yang ada juga sekaligus dipakai buat membagi sembako. Itu untuk informasi tambahannya, dan sekali lagi perlu Bapak Ibu ingat, tanggal 31 Desember jam 10 malam kita akan adakan ibadah tutup tahun. Itu saja pengumumannya. Waktu selanjutnya saya kembali. Oh iya, untuk anak-anak sekolah minggu kami berencana akan mengajak keluar untuk Natalan sekolah minggu. Itu rencana kami akan adakan hari Selasa. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan di grup di WA, tapi kami akan rencana akan mengadakan Natalan sekolah minggu hari Selasa. Jamnya nanti akan diberitahu di grup itu. Untuk karena keterbatasan dana gitu kan, untuk anak-anaknya nanti akan digratiskan, tapi untuk yang pendamping bisa ikut menyumbang gitu aja. Itu aja, terima kasih. Terus selanjutnya kembali. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di ya, tempat di tempatnya para itu jam 4 pagi. Tapi lucunya kemarin jam 11 malam hujan. Jam 11 malam hujan. Nah, setelah itu Tuhan nyatakan kuasamu, Tuhan nyatakan kuasamu. Pas ke tempat 4:11 jam 4 pagi itu enggak hujan. Amin. Itu sesuatu yang luar biasa, karena hamba Tuhan juga menyatakan bahwa tidak akan hujan, supaya bisa kumpul bersama, dan ternyata juga banyak sekali di Tuhan. Nah, ini sekarang sebentar lagi 10 kami sebetulnya sudah sidang DPR tapi yang 10 ya nanti terlambat sedikit mungkin pas, tapi kok pas tanggalnya 25 ya. Tapi kita yakin dan kita percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan angkat tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan jangan lupa tanggal 30 kita tetap akan adakan ibadah bersama, berdoa supaya kita boleh rasakan hadiratnya
tetap menyertai kita semua. Kita akan akhiri acara ibadah kita dan kita semua. Oh, haleluya. 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 Saya ingin ada nyanyian semua baik dari semula telah kau tetapkan. Oh, iya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Pak Suami. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya lama-lama. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, Engkau hadir di tempat ini dan sudah memberkati kami semua, serta kehidupan kami, masa depan kami ada di Amin. dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita ke atas dan terimalah berkat dan anugerah daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta
persekutuan Allah Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita nyanyi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.